Alhamdulillah, bismillah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Bismillah, la ilaha illallah, wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, la ilaha illallah, wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, saya ambil pengajian ini karena pengajian setiap malam minggu itu sudah penuh. Ada beberapa bulan malam minggunya ada 5, saya juga di situ, tapi saya kapan bisa saja dan bisa nanti bisa saya gitu pada waktunya. Ini malam Jumat ya, saya pertama saya dan sedang sudah saja. Karena kita ini adalah anggota apa tidak terlepas dari Bapak dan Ibu, apakah punya lagu Muhammadiyah atau tidak. Tapi yang jelas ini masjid didirikan oleh organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah. Jadi kalau menjadi orang Muhammadiyah harus tahu Muhammadiyah. Kalau orang mau menjadi orang Islam harus tahu agama Islam itu. Jadi janggal atau tidak bagus kita beragama Islam tapi Islamnya nggak tahu gitu. Dulu pertama saya sudah sampaikan mengenal dari dekat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini adalah orang Jogja, lahir tahun 1968 hingga 1924. 23. Dia yang mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah. Saya belajar dulu siapa di dalam, kemudian pendidikannya apa, kemudian sebab kerjanya adalah pergerakan Islam di Indonesia. Beliau hanya 55 tahun. Nah, itu sudah dijelaskan. Kemudian saya akan sampaikan sekarang apa latar belakang Muhammadiyah dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan ini yang pertama latar belakang secara Islam. Kiai Ahmad Dahlan mengenal surat Al-Quran Ali-Imran ayat 104. Itu latar belakang beliau mendirikan Muhammadiyah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'um minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi dia dalam mengambil inspirasi dari ayat surat Al-Imran ayat 104. Artinya adalah dan hendaklah ada sekelompok umat di antara kamu. Wal takum minkum ummah. Hendaklah ada sekelompok umat di antara kamu. Nah, sekelompok umat ini nanti diterjemahkan oleh Kiai umat mengelompok dalam sebuah organisasi yang kemudian diberi nama oleh Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Jadi ini pesan daripada surat Al-Imran 104 itu. Jadi Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu bukan berarti ujuk gitu, tidak sembarangan. Ada latar belakang daripada berdirinya Muhammadiyah. Jadi wataku minkum ummah.
menurut dia adalah mendirikan organisasi sekelompok umat itu wajib. Kalau kita berdakwah sendiri-sendiri itu nggak akan selesai. Jadi dia adalah punya pikiran harus kita himpun umat dalam sebuah organisasi. Kita berkelompok di situ, kita punya visi yang sama, kita punya isi yang sama, kita punya tujuan yang sama. Dalam lanjutannya itu adalah waltakum minkum ummah yad'una ilal khair. Sekelompok umat tadi harus menyeru orang berbuat baik. Yad'una itu artinya mengajak. Ayo sini kita berkumpul dalam perkumpulan namanya Muhammadiyah. Nanti kita berdakwah di dalam Muhammadiyah. Nah, sebagaimana saya jelaskan itu, dakwah itu bukan hanya ceramah kayak begini. Menurut dia adalah ada dakwah kayak seperti ini ya, ceramah. Tapi ada dakwah dengan tulisan, menulis di majalah, menulis di koran. Nah, kemudian Muhammadiyah itu menerjemahkan ada lagi yang ketiga, itu adalah dakwah bid'ah. Itu membangun lembaga-lembaga pendidikan. Itu dakwah berbeda. Kalau TK, SMP, SMA dan universitas, di dalamnya itu yang sebelumnya lembaga-lembaga pendidikan yang tidak pernah belajar agama, ini diajarkan agama Islam. Nah, itu menurut dia adalah dakwah namanya. Kemudian mendirikan rumah sakit itu juga dakwah, mendirikan panti asuhan itu juga dakwah, mendirikan masjid dan mushola. Makanya Muhammadiyah di seluruh tempat itu dia punya mushola, punya masjid, punya TK, punya SD, SMP, SMA dan universitas. Nah, itu menurut dia adalah itu dia doa dan khair, mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, yang dihaulkan mungkar, mencegah, melarang orang untuk berbuat yang mungkar, melarang orang untuk berbuat yang buruk-buruk. Ini kan tidak bisa sendiri. Ini harus rame-rame. Rame-rame itulah dia mengelompok berkumpul di dalam sebuah kumpulan yang disebut dengan Muhammadiyah. Nanti dia adalah menerjemahkan ayat ini sebagai landasan untuk mendirikan Muhammadiyah. Jadi ya doa yang guna bil ma'ruf wa nahi mengajak orang berbuat baik, menyuruh orang berbuat baik, kemudian melarang orang berbuat munkar, dan muflihun. Bila kata Allah orang yang akan memperoleh keuntungan. Jadi dia adalah menerjemahkan ayat ini sebagai upaya yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Nah, itu kajian kita. Nah, kalau ayat selanjutnya itu di Al-Baqarah surat di ayat 100-nya, karena kita sudah mengelompok dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah, kata Al-Quran, kuntum khairan ummah, kamu yang mengelompok ini harus menjadi umat terbaik, menjadi orang baik, menjadi pendakwah yang baik, menjadi orang yang mengajak orang berbuat baik. Kuntum khairan ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat munkar. Jadi kita mengelompok dalam Muhammadiyah itu menjadi kuntum khairan ummah, menjadi manusia yang terbaik. Nah, itu latar belakang kita mendirikan Muhammadiyah dari filosofi daripada ayat surat Al-Imran yang nomornya 104 dan 110. Kemudian latar belakang yang kedua adalah dengan Muhammadiyah. Ini kan tahun itu kan dia lahir 1868. Itu kan masih dikuasai Belanda.
Tapi Nusantara ini sudah ada, Pulau Sumatera ada, Pulau Jawa ada, Pulau Kalimantan ada, Sulawesi ada. Nah, orang sudah banyak yang beragama Islam, tapi yang beragama lain juga banyak. Nah, dia dalam melihat yang beragama Islam ini perlu sesuai dengan agamanya, dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, supaya sesuai. Nah, bagaimana caranya? Diajarkan untuk bergabung dalam ya, mengkaji bagaimana berislam itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Diajar bagaimana supaya ngaji yang benar, bagaimana berakidah yang baik, bagaimana beribadah yang sesuai dengan Sunnah Rasul, bagaimana berakhlak yang baik. Misalnya masalah kita nggak boleh sih, nggak boleh nyembah-nyembah kuburan, nggak boleh nyembah-nyembah bahwa gunung berapi itu keramat, nggak ada ya. Itu diberikan ya. Kalau orang yang punya keyakinan seperti itu rusak sirik, jadi orang sirik dia rusak orang dia nggak Islam. Jadi bid'ah tahlilan khurafat itu pada kita dalam dibantah dijelaskan kepada orang. Makanya kita berakidah Islam yang benar, beribadah itu yang benar, berakhlak itu yang benar. Karena kondisi kayak kita bersama masalah itu campur aduk saja, diajarkan dalam nama dia supaya ngaji yang benar. Nah, kemudian juga pada masa itu orang banyak yang sekolah. Sekolah kan susah, sekolah Belanda yang ada waktu masuk sekolah Belanda itu juga ada, semua orang bisa. Lembaga pendidikan Belanda ada, tingkat SD itu namanya Holland English School. Tingkat SD itu dua bentuk, ada yang 3 tahun, ada 5. Itu tidak semua orang bisa masuk, itu orang-orang media aja, hindran-hindran. Dan berada latih pilih orang itu hanya untuk jadi pegawai Belanda. Ya, semua orang bisa sekolah. Kemudian SMP itu namanya mulung. Kita tahu ketika SMA itu ada namanya AFS. Itu orang sedikit nggak bisa, sedikit itu bisa. Nah, oleh karena itu dia jalan punya program mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ada AFS Muhammadiyah juga ada macam-macam, dia ambil nama-nama Belanda, tapi di belakangnya pakai nama Muhammadiyah. Tapi pelajaran umumnya ada, tapi pelajaran agamanya juga ada. Belajar membaca Al-Quran, ada hadisnya, ada fikih, ada lain-lain, ada 30. Makanya Muhammadiyah sendiri ini yang terbanyak itu dakwahnya itu mendirikan dari TK, SD, SMA, rumah sakit. Jadi banyak yang didirikan oleh jalan, dan orang dulu itu sekolahnya itu kan paling tinggi 50. Gak ada masalah mana. Nah, pondok itu sudah berdiri dari tahun 1500, memang lama. Jadi Islam, Muslim, tokoh agama di tanah air dan itu sekolahnya untuk pesantren itu agak bisa masuk sekolah Belanda. Ada sih, ada satu, ada beberapa orang. Termasuk dalam juga tidak masuk sekolah Belanda. Ya, ada di pesantren dan nah, supaya orang-orang masyarakat warga Nusantara waktu itu untuk memperoleh pendidikan, maka Muhammadiyah mendirikan berbagai macam pendidikan. Nah, pertama dia jalan di Jogja itu pendidikan namanya Madrasah Hidayah Al-Islamiyah, tingkat SD 6 tahun. Yang kemudian berubah sekarang ini ada di Jogja, Muhammadiyah di Jogja. Akhirnya nanti Muhammadiyah berkembang
Sumatera, bertemu Kalimantan, Sulawesi, di mana Muhammadiyah lahir. Di situ berdiri sekolah Muhammadiyah, tapi pulanya sesuai ini ada. Bagian masih bisa saja, tidak pakai kurikulum seperti sekarang, karena tidak ada perumahannya. Jadi itu yang apa namanya latar belakang dari kegiatan dalam rangka pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran kegiatan itu ada 4 faktor yang latar belakangi kegiatan dalam pendidikan Muhammadiyah. Faktor aspirasi pendiri itu pemikiran kegiatan. Sebenarnya kegiatan itu sebelumnya dia sudah bergabung dengan syarikat Islam di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Cuma dia nggak masuk ke situ. Pernah dia bergabung dengan Budi Utomo. Dia hanya mencari pengalaman berorganisasi saja, dan kemudian dia mendirikan Muhammadiyah. Kemudian faktor yang kita sosial-agama di Indonesia, karena keberagamaan di Indonesia masih jauh dari Al-Quran dan Sunnah, makanya kita mendirikan Muhammadiyah. Nah, faktor pendidikan rendah, makanya kita mendirikan lembaga pendidikan Islam. Kemudian realitas politik Islam, Belanda waktu itu melakukan namanya politik belah kampung. Islamnya tidak, yang non-Islamnya tidak. Nah, kemudian ada lagi dengan dasar belakang pemikiran tadi, maka pada 18 November 1912 atau 8 Juli 1930 diadakan mendirikan sebuah organisasi yang beliau beri nama dengan Muhammadiyah. Kalau NU itu berdirinya kemudian, itu Januari 1926, 14 tahun setelah diadakan mendirikan Muhammadiyah. Jadi organisasi Islam Muhammadiyah bukan pertama itu, karena syariat Islam itu sudah berdiri sebelumnya yang diberikan oleh Cokro Aminoto. Muhammadiyah itu yang sudah sekian banyak organisasi yang sekian. Jadi Muhammadiyah ini adalah pengikut Muhammad. Nah, itu. Jadi Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Tapi secara terminologi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dakwah amal ma'ruf nahi munkar berakidah Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah secara harfiah artinya pengikut Muhammad, tapi secara definisinya Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah Islam amal ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, visi dari Muhammadiyah itu tumbuhnya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi perwujudan masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi isi ke depannya itu supaya tumbuh berkembang masyarakat Islam yang sebenarnya. Artinya apakah sekarang masyarakat Islam yang sebenarnya sudah ada atau kamu itu ada? Jadi walaupun Muhammadiyah sudah berusia 113 tahun, maka rumusan tujuan Muhammadiyah itu masih jauh untuk menjadi masyarakat Islam yang sebenarnya itu. Apakah sekarang sudah terwujud belum? Koruptor itu masih banyak, korupsi berkeliaran. Tukang bohongnya juga banyak.
Islam. Hanya yang wajib disembah itu hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada kepercayaan kepada ada gunung punya kekuatan, ada batu punya kekuatan gaib, ada cincin yang punya itu syirik dan itu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Syirik. Jadi tauhid kita harus murni hanya Allah berbantu, tidak ada yang lainnya. Kemudian kita setiap pribadi Muhammadiyah menyebar luaskan ajaran yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu diadakan pengajian itu, pengajian setiap malam minggu itu adalah kajian-kajian yang rujukannya pedomannya itu Al-Quran dan Sunnah. Harus dikaji Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran, harus mengerti baca Al-Quran. Caranya Muhammadiyah bagaimana? Melakukan pengajian-pengajian. Kan begitu. Yang ketiga, mewujudkan amal Islam dalam kehidupan pribadi. Jadi amal-amal kita masing-masing pribadi itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Gak bisa asal sholat, gak bisa asal puasa, gak bisa. Ada petunjuknya, ada pedomannya, ada rujukan kepada Al-Quran. Jadi mewujudkan amal Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga. Kita sholat, istri harus sholat, anak harus sholat, anak harus dididik sesuai dengan ajaran Islam. Gak bisa kita sendiri saja yang sholat. Kalau istri gak sholat, dosa. Suaminya yang dosa, karena itu tanggung jawab. Jadi Islam itu pribadi kita Islam, keluarga kita Islam, nah, kemudian masyarakat keseluruhan yang menjadi anggota Muhammadiyah itu juga harus Islam yang benar. Nah, itu jalan. Nah, kalau kita sudah menjadi anggota Muhammadiyah, kemudian kita sudah melakukan misi dari Muhammadiyah tadi. Kita berislam sudah bertauhid yang kemudian kita sebarkan ajaran Islam minimal dalam keluarga kita. Kemudian amal-amal keislaman sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, barulah itu dinamakan bahwa kita menjadi orang Muhammadiyah. Itu terakhir nanti apa tujuan daripada Muhammadiyah? Nah, tujuan dari Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan mengikuti agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sejahtera. Jadi masing-masing pribadi kita, kita tidak hadir Pak. Nah, kita harus bermuhammadiyah, benar-benar bermuhammadiyah. Saya adalah orang Muhammadiyah. Kalau bahasa namanya itu Muhammadiyin. Kalau yang bukan misalnya Nabiyin. Muhammadiyin, saya adalah orang Muhammadiyah. Apa ciri orang Muhammadiyah? Orang Muhammadiyah itu yang pertama adalah dia dia beramal, amal-amal ibadahnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia Muhammadiyah, tapi kalau amal ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan Muhammadiyah namanya. Jadi Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar punya kartu Muhammadiyah, bukan. Jadi yang terpenting itulah amal ibadahnya itu orang Muhammadiyah sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu sekalian latar belakang berdirinya Muhammadiyah yang sekarang
usianya sudah 113 tahun dan sudah punya aset. Kalau aset-aset yang kayak ini sudah dihitung oleh BP sekitar 400 triliun asetnya. Jadi kayak masjid ini tanah segala macam ini atas nama Muhammadiyah, bukan atas nama pribadi. Jadi kan pokok-pokok itu kan punya pribadi, kita nggak ada yang punya pribadi. Jadi seluruhnya atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, baik dari Sabang sampai Merauke itu seluruhnya, seluruh perguruan tinggi, seluruh rumah sakit, seluruh panti asuhan, seluruh masjid, musola dan lain seluruhnya itu atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Tidak ada yang bisa dijual, tidak bisa. Kalau pengurusnya ganti, dilanjutkan oleh pengurus berikutnya. Nah, seperti itulah Muhammadiyah itu dikelola secara profesional. Jadi, kenapa saya punya ide ada pengajian tersendiri tentang Muhammadiyah ini? Ada orang yang sering-sering di sini Muhammadiyah nanti apa itu Muhammadiyah? Ada yang mengatakan Muhammadiyah itu agama agamanya agama Muhammadiyah. Yang itu agamanya itu mana ada agama itu disatu di agama Islam. Muhammadiyah itu organisasi tempat kita berkumpul melakukan dakwah Islamiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan agama, hanya sarana untuk kita berkumpul mengkaji, membahas, mendalami apa Muhammadiyah. Jadi pura-pura ya Muhammadiyah itu kalau masuk TK itu diharapkan anak itu nanti akan menjadi kader Muhammadiyah. Kalau dia masuk SD itu nanti SD-nya Muhammadiyah, bukan SD lain. Masuk SD Muhammadiyah dia akan jadi kader Muhammadiyah. Kalau dia masuk SMP, SMA, SMK Muhammadiyah dia akan jadi kader Muhammadiyah. Kalau dia masuk Universitas Muhammadiyah dia akan jadi kader Muhammadiyah. Itu tujuan daripada lembaga-lembaga di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah seperti rumah sakit. Kalau mau bekerja di rumah sakit itu harus jadi anggota Muhammadiyah itu nggak boleh. Daftar dulu, kemudian urus KTA Muhammadiyah dan dilakukan melalui baik pelapang, pelatihan sehingga dia menjadi kader Muhammadiyah. Jadi begitu cara Muhammadiyah Muhammadiyahkan anggota sudah masuk Muhammadiyah. Makanya di sini kalau karena itu ini kan berdirinya kan dari 1995 ya Pak, dan kumpul. Saya kalau awal-awal itu memang sama dengan dakwah Rasul. Rasul itu berdakwah awal-awal itu tidak peduli apakah seperti ini. Yang penting dia mau aja masuk dulu. Setelah masuk nanti baru kita duduk, kita beri pengertian pemahaman tentang Muhammadiyah. Sebab kalau pas baru masuk dikasih tahu, tidak masuk ya. Yang ada dunia juga ada alasan. Islam juga seperti waktu perkembangan Islamisasi di Nusantara ini juga seperti bagaimana Wali Songo itu mengembangkan Islam. Yang penting dia mau masuk Islam, penting dia mau baca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia disuruh baca Al-Fatihah, dan dia diajarin sholat. Kalau sholatnya salah-salah, dia nanti masuk dulu. Setelah dia masuk baru diputuhi, baru diperbaiki. Nah, jadi begitu dakwah itu seperti itu. Jadi Muhammadiyah juga seperti itu. Yang penting orang mau masuk Muhammadiyah itu setelah ada Muhammadiyah baru diberi penjelasan dan pengertian bahwa Muhammadiyah itu seperti ini. Jadi makanya saya
sendiri bukan miliknya. Jadi supaya ada orang Muhammadiyah, ada Muhammadiyyin. Jadi dengan cara ini secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan ada orang yang mau menjadi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah di mana saja berdiri harus punya etnik, punya musola, punya masjid. Seperti Romawi itu dulu seperti itu juga. Sekarang dia punya TK di istimewa yang sudah sangat maju. Jadi lembaga pendidikan terkenal di Jakarta Timur. Nah, ini belum punya kesana, yaitu generasi-generasi berikutnya lah. Muhammadiyah itu karena dia tidak bisa diprediksi. Karena ada yang berlaku tenang. Dan ada saja yang menghibahkan tanahnya. Itu memang akan sangat tergantung kepada yang memimpinnya ini. Nah, memang menjadi pimpinan di Muhammadiyah itu memang harus bekerja keras memang. Bekerja keras. Jadi di Kecamatan Cakung ini sekarang kasusnya sudah ada 6. Ada satu timur di sini. Kemudian ada Tebang, ada Kuningan, ada Pin, ada Kalimantan, dan ada Rawat. Dia sebab pusatnya di Kuningan. Itu ada masjid yang ada besar dari ini. Itu juga membangun klinik di situ. Jadi secara perlahan-lahan seperti itulah cara kerja daripada Muhammadiyah. Jadi kita juga enggak, wah kenapa kita kayak begini? Kita ikuti saja sebisanya. Pada suatu saat dia bisa berkembang. Tidak usah mundur gitu. Kalau ada ya ada, kalau enggak pelan-pelan. Tidak bisa harusin sapi harus begini. Kenapa? Kalau mau maju tidak perlu. Kalau mau ya udah sendiri. Di sana itu memang membuat tahu juga lama. Ada yang jual rumah yang di satu, ada yang jual rumah lagi berarti. Kalau lama itu dari tahun 70 itu kan sudah 56 tahun. Makan waktu yang panjang. Jadi nanti perkembangan Muhammadiyah ini di sini nanti itu akan sangat tergantung kepada siapa yang memimpin Muhammadiyah secara berikutnya. Jadi bermuhammadiyah jangan diharapkan dapat duit, ada cerita ini. Muhammadiyah itu harus korban. Korbannya ya sesuai kemampuan, jangan dipaksakan. Bisa korban uang, bisa korban tenaga, bisa korban pikiran dan lain-lain. Ini kan negaranya ini tanah itu dibeli oleh orang. Kalau makmum yang beli uang tanah ini seluruhnya ini 250 juta duit. Ya kan, tidak ada uang, tidak berani kita gitu. Kalau kita berani itu bagus seperti 2020 kemarin. Mungkin tahun ini belinya kan tahun 2003 atau 2004. Nah, kalau kita berani waktu itu dari 2005 lah misalnya, ya, mungkin sudah selesai lama gitu. Ternyata asal kita mau, ada aja orang yang wakaf. Ya, ini kan sudah habis sampai berapa miliar ya, nggak terasa. Ya, yang anak muda juga jangan pikir gimana duitnya banyak, ya kerja lah, usaha gitu, bergerak. Maka caranya seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu seperti yang kita kerja, bergerak, berusaha, dapat berapanya kita jalan sesuai dengan kemampuan. Ini yang kita coba. Jadi kepada yang muda yang
kajian di Muhammadiyah tidak ada cerita. Muhammadiyah itu hanya beramal ibadah, jadi ibadah, nggak ada yang lain. Jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi nanti bulan depan saya lanjutkan Pak Itu kalau tidak ada minggu yang kelima, saya akan jadi malam Jumat saja. Mau malam Jumat kapan? Nanti akan dan saya mari ini dadakan dari minggu depan kita mungkin satu minggu sebelumnya kita buat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan.